Halo kawan pajak, jumpa lagi di Red Talk. Perkenalkan, saya Dinda, hari ini menjadi host atau pembawa acara podcast Red Talk kali ini. Hari ini kita bakalan mengulik atau membahas salah satu ketentuan terbaru yang berlaku mulai dari 1 April 2022 kemarin, yaitu Per 03 PJ 2022. Ya benar, terkait faktur pajak. Dan di depan saya hari ini sudah ada Pak Krisnawan. Monggo silahkan memperkenalkan diri Pak. Terima kasih Mbak Dinda. Halo kawan pajak semua. Seperti yang sudah disampaikan Mbak Dinda tadi, saya Krisnawan Leksono Widodo. Panggilannya Krisna saja Mbak Dinda. Oke. Pak Krisna. Saya adalah salah satu tenaga penyuluh yang ada di KPP Palmerah. Yang tugas penyuluh ini, kalau kawan pajak belum tahu, tugas utamanya adalah membantu kawan pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Seperti itu Mbak Dinda. Terima kasih perkenalannya. Sudah kenal ya dengan Pak Krisna ya, sobat pajak ya. Nah, kali ini kita langsung aja nih Pak membahas ketentuan-ketentuan yang tercantum ya pada Per 3 PJ 2022 yaitu faktur pajak ini. Nah, kira-kira apa aja sih Pak? Mungkin ada terkait, saya nemuin banyak nih wajib pajak atau sobat pajak yang bertanya terkait dengan alamat faktur pajak atau alamat pengiriman barang ini sebenarnya di ketentuan yang terbaru seperti apa sih Pak? Iya benar Mbak Dinda. Kalau di ketentuan yang lama, kalau kita sebagai PKP ini melakukan transaksi dengan lawan transaksi yang sudah pemusatan, itu alamat yang kita tulis di faktur pajak adalah alamat pusat. Jadi nama, NPWP, alamatnya pusat semua, walaupun kita mengirim barang di cabang. Namun di Per 03 ini kawan pajak diatur khusus jika lawan transaksi kita itu terdaftar di KPP Madya, Jakarta khusus, dan WP besar, itu jika kita mengirim ke alamat cabang, maka alamat yang di faktur pajak adalah alamat cabang tempat kita mengirimkan barang. Jadi bukan pusatnya lagi. Misalnya pusatnya di Jakarta, tapi kita mengirim barang ke cabangnya yang ada di Surabaya, maka di nama NPWP-nya NPWP pusat, alamatnya adalah alamat yang di Surabaya, yaitu lokasi kita mengirimkan barang. Seperti itu. Berarti sesuai ketentuan yang terbaru nih, nama NPWP tetap yang pusat ya Pak ya? Kalau alamatnya sesuai tujuannya, gitu ya? Alamat pengirimannya. Ya, tapi itu khusus jika lawan transaksi kita di WP besar, khusus dan Madya. Khusus itu saja. Khusus itu aja ya? Iya. Oke, baik. Terus kalau misalkan wajib pajak terlanjur buat faktur pajak yang salah, gimana tuh Pak? Alamatnya salah. Alamatnya salah. Sudah ikut pusat. Masih ada kesempatan bagi kawan pajak yang sudah terlanjur membuat alamatnya masih mengikuti ketentuan yang lama, yaitu alamatnya yang pusat, yaitu dengan membuat faktur pajak pengganti. Nah, di faktur pajak pengganti itu nama NPWP tetap pusat, silakan diganti alamatnya sesuai alamat pengiriman barang. Jadi dengan cara membuat faktur pajak pengganti. Oke. Faktur pajak pengganti ya. Iya. Kalau misalkan males terus wajib pajak nih ada yang sedikit bandel gitu ya, nggak ngelakuin faktur pajak pengganti, konsekuensinya apa nih Pak? Wah, konsekuensinya ini cukup memberatkan bagi kedua belah pihak Mbak Dinda. Jika kawan pajak membuat faktur pajak yang tidak sesuai dengan Per 03 ini, maka faktur pajaknya dianggap faktur pajak yang tidak lengkap. Konsekuensinya apa? Bagi pembeli tidak dapat mengkreditkan faktur pajak tersebut sebagai pajak masukan. Penjual yang tidak membetulkan alamatnya tadi, yang sengaja tidak membetulkan atau mungkin tidak tahu, maka penjual dianggap belum menerbitkan faktur pajak dan akan dikenakan sanksi pasal 14 Undang-Undang KUP. Seperti itu. Jadi konsekuensinya akan merugikan kedua pihak. Jadi mumpung masih ada kesempatan membuat faktur pajak pengganti, segera dibetulkan. Kalau ketentuan terkait kapan sih maksimal kita buat faktur pajak pengganti, apakah diatur Pak? Kalau
faktur pajak pengganti bebas Mbak Dinda. Bebas. Kita sudah tahu ada kesalahan, misalnya faktur pajak kita Maret salah nih, kita baru tahu Juni, boleh kita betulkan sekarang. Masih bisa. Masih bisa ya Sobat Pajak ya. Iya. Tenang. Kalau misalkan masih ada kesalahan dalam penulisan alamat sesuai ketentuan yang terbaru Per 3 PJ 2022. Kemudian terkait tanggal faktur, apakah ada ketentuan terbaru yang diatur di Per ini, Pak? Kalau tanggal faktur masih tidak ada perubahan, jadi kawan pajak yang sudah PKP wajib membuat faktur pajak ini mana yang lebih dulu? Penyerahan barang atau pembayaran? Oke. Kalau memang penyerahannya mendahului pembayaran, maka tanggal faktur dibuat pada saat penyerahan. Ya, kalau pembayarannya lebih dulu, tanggal faktur adalah sama dengan tanggal pembayaran. Demikian Mbak Dinda. Masih sama berarti ketentuannya seperti yang sebelum-sebelumnya ya? Masih sama. Jadi mana yang lebih dulu, pembayaran atau penyerahan barangnya? Barang kena pajak atau jasa kena pajak itu tadi ya Pak ya? Penyerahan barang atau jasa. Baik, kalau misalkan uploadnya bermasalah, nah nggak sedikit nih yang kita temuin bahwa wajib pajak tuh bertanya atau kesel, ini kenapa kok saya nggak bisa upload faktur pajak saya? Apakah ada ketentuan terbaru atau mungkin ketentuan di aplikasi fakturnya juga Pak? Ya benar, ini juga yang kurang diperhatikan oleh faktur kawan pajak yang sudah PKP ya. Dulu PKP bebas uploadnya kapan saja. Misalnya baru sudah membuat faktur di Januari nih, tapi belum dibayar oleh lawan transaksi, misalnya baru dibayar Maret, nah itu baru diupload di Maret dulu bisa. Namun di Per 03 ini kawan pajak, upload faktur pajak dibatasi tanggal 15 bulan berikutnya. 15 bulan berikutnya. Ya, jadi misalnya saya membuat faktur pajak 1 Mei, maka batas saya untuk mengupload adalah 15 Juni. Seperti itu. Kalau selain 1 Juni, misalkan 30 Mei deh? Ya, ini periodenya ini bulan. Jadi dalam 1 bulan, misalnya tanggal 1 sampai 31 Mei, faktur pajak itu harus diupload paling lambat 15 Juni. Lewat dari 15 Juni, ya itu mungkin yang sudah dialami kawan pajak yang banyak yang konsultasi ke Helpdesk, itu tidak bisa upload. Nah, kalau tidak bisa upload, sama saja dianggap belum membuat faktur pajak. Berarti buat baru lagi? Atau bagaimana, buat baru lagi. Buat baru lagi. Jadi apa-apa, tenang. Masih bisa. Tapi mungkin nantinya akan ini ya, dianggap terlambat menerbitkan faktur pajak. Sanksi lagi. Ini yang perlu jadi perhatian juga ini. Tanggal upload faktur pajak sekarang dibatasi tanggal 15 bulan berikutnya. Baik, jadi perhitungannya itu bulanan ya teman-teman. Jadi misalkan 1 sampai 31 Mei itu dianggap di bulan Mei. Jadi kita uploadnya maksimal itu tanggal 15 bulan berikutnya, yaitu 15 Juni 2000 tahun sangkutan ya. Iya, tahun ini ya. Tahun ini ya. Yang kita contohkan tahun ini. Kemudian berarti semua hal-hal itu perlu kita itu ya Pak ya, tekankan ya. Iya benar Mbak Dina. Jadi tadi alamat, terus tanggal faktur, terus batas upload ini adalah hal yang paling sering paling sering menjadi kendala di kawan pajak. Jadi alamatnya salah, tanggal fakturnya tidak sesuai dengan dokumen pendukung seperti invoice, kemudian gagal upload tadi karena lewat batas waktunya seperti itu. Baik, jadi teman-temanku semuanya, sobat pajak, jadi beberapa hal yang kita bahas tadi itu adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum atau tertuang di Per 3 PJ 2022 yang berlaku mulai 1 April 2022 ya. Jadi misalkan ada masih ada kesalahan karena baru tahu nih infonya hari ini, masih nggak apa-apa, masih ada kesempatan untuk membuat faktur pajak pengganti, atau misalkan kalau mau tanya-tanya lebih lanjut nanti bisa menghubungi kami di media sosial yang sudah ada di bawah ini atau tercantum di sini ya. Baik, mungkin informasinya tadi sangat jelas sekali. Terima kasih ya Pak Krisnawan. Sama-sama Mbak Dinda. Baik, semoga bermanfaat juga bagi teman atau kawan pajak semuanya. Nah, mungkin buat closing statement atau reminder lagi nih kepada teman pajak kita, mungkin bisa disampaikan Pak Krisnawan. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Baik kawan pajak, dengan berlakunya Per 03 ini
pesan kami, patuhi jangka waktu upload, perhatikan penulisan alamat dan pembuatan tanggal faktur pajak. Jika tidak sesuai, faktur pajak akan dianggap tidak lengkap dan akan merugikan kedua belah pihak. Jadi intinya perhatikan ketentuan terbaru di Per 03. Itu saja Mbak Dinda. Terima kasih. Begitu ya, semoga jelas untuk kita semua. Dan bagi sobat pajak yang masih mau bertanya, jangan sungkan-sungkan untuk telepon atau menghubungi kami di media sosial yang ada di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa di Red Talk selanjutnya.